Safinatu, Febrian, Gio Nazma, Gusti, Kanaya, Muhammad Adepita, Muhammad Jeffrey, Muhammad Keisha, Muhammad Habibur Rahman, Muhammad Dwi Angga, Muhammad Saiful Abidah, Muhammad Aldi Irwansyah, Muhammad Irfan, Muhammad Refarji, Muhammad Wadidiyah, Nadia Firdaus, Najwa Salsabila, Nihayatul, Nofan, Nur Khalisa, Olinda, Ragil, Reno, Siti Safatul, Siti Zainab, Wike, Yesi. Konsentrasi ya. Ini dulu bikinnya. Kalau ini gini, kalian berdiri. Kalau ini gini, berarti ke kiri. Kalau gini ke kanan. Kalau turun berarti oke, kita mulai. Di Nusantara merupakan masa penting di mana terjadi interaksi dan akulturasi budaya antara kebudayaan lokal dengan ajaran Islam yang dibawa oleh pedagang, ulama, dan penguasa. Interaksi tersebut terjadi secara damai melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan seni. Jadi, Islam masuk ke Indonesia melalui interaksi. Tahu interaksi? Apa itu interaksi? Interaksi, apa itu interaksi? Dan akulturasi. Akulturasi, apa itu akulturasi? Antara kebudayaan lokal dengan ajaran Islam. Akulturasi
ulama dengan dakwah dan penguasa seperti kiai, raja. Interaksi tersebut terjadi secara damai melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan seni. Jalur masuk dan penyebaran Islam. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 melalui jalur perdagangan. Seperti tadi. Contohnya, perdagangan apa tadi contohnya? Contohnya yang melalui perdagangan, Islam masuknya ke Indonesia melalui perdagangan. Contohnya yang barusan saya sebutkan apa? Menjual bahasa Arab. Selain itu perdagangan, bukan pendidikan. Nanti itu pendidikan dan perdagangan yang melalui perdagangan. Perdagangan. Perdagangan selain menjual batu, ukiran, apa? Kayak nih, penjual satu. Penjual satu ini dari Islam. Yang penjual dua ini dari penduduk lokal yang memang dari situ masih belum punya agama lah. Mungkin agamanya Kristen, Hindu, atau Buddha. Dia itu berinteraksi, menyebarkan agama melalui perdagangan. Dia berdagang sambil menyebarkan Islam dengan berdagang, berinteraksi dengan pedagang. Yang kedua, pada abad ke-15 sampai 16 melalui pendidikan dan yang melalui pendidikan itu membangun surau. Tahu surau? Apa? Musola, masjid, kayak pondok, kayak ada orang ngaji, diajari dakwah sama pendidikan. Ya, paham? Bentuk interaksi budaya, akulturasi seni dan arsitektur, dan tradisi lokal, bahasa, dan sastra. Akulturasi tadi apa? Seni, akulturasi seni berarti arsitektur. Arsitektur kayak mengukir ya. Kalau tradisi lokal contohnya yang ada di lingkungan kalian yang mengajarkan tentang Islam, yang memang dari lingkungan kalian. Kalau sholat itu kan bukan dari lingkungan deh, datang-datang gitu. Pengajian. Kalau bahasa apa? Bahasa, interaksi dengan bahasa. Tradisi lokal ini kan kayak pengajian gitu. Kalau yang akulturasi seni itu kayak menjual, yaitu tadi melewati perdagangan. Yang bahasa dan sastra, masuknya Islam, interaksi budayanya. Yang dengan bahasa dan sastra, siapa yang bisa menjelaskan? Ayo adik, bisa? Sastranya dia free. Kalau yang sastra contohnya yang ada di lingkungan kalian. Tahu sastra? Tahu sastra?
Bahasa dan sastra. Ada yang tahu? Sastra? Apa contohnya kalau karya? Apa? Bentuk ukir. Selain itu, kaligrafi. Selain itu, wayang. Wayang itu termasuk seni enggak? Dampak sosial dan budaya. Dampaknya terhadap lingkungan. Munculnya pesantren dan yang budaya seni tari serimpi. Tahu tari serimpi? Tari wayang. Wayang itu seni bukan? Itu tuh lewat tuh ada dansa. Hah? Jadi ya dek sejenisnya. Contoh interaksi budaya. Aspeknya arsitektur, masjid, dan surau. Ekonomi, contohnya perdagangan dan pertanian. Kalau pertanian nih gimana contoh interaksinya? Gimana? Yang pertanian? Iya memang menanam kalau pertanian. Kan perdagangan nih, contohnya tadi menjual apa? Menjual barang. Kalau pertanian? Hah? Yang iya, tapi yang contohnya yang apa? Mengaruh terhadap Islam masuk ke Indonesia dari pertanian. Ini kan tadi perdagangan, contoh interaksinya melalui dengan kita berbicara atau menjual ukiran batu. Yang pertanian? Padi? Gimana padinya? Ya iya, dijual. Gimana padinya? Digiling dulu, baru dimakan. Itu kan kembali ke produksi. Sekarang kita membahas tentang interaksi kebudayaan. Kalau pertanian contohnya? Ayo yang pertanian. Kan pedagang kan? Yang tadi kan pedagang contohnya, sekarang pertanian. Coba apa itu? Apa barusan contohnya? Bertani kurma. Kurma itu dari mana? Contohnya bertani kurma. Ini loh. Di sana tuh nggak ada
mengenal lebih dalam tentang Islam. Sama juga interaksinya dengan perdagangan juga, kembali ke perdagangan. Yang nomor 3, tradisi. Contohnya selamatan. Tahu selamatan? Tahu. Apa dong? Melalui ini ya, melalui selamatan ya. Caranya? Kalau melalui selamatan, ini kan coba interaksi caranya. Udah bersama. Kan itu pasti nih di setiap selamatan ada ceramahnya sekitar 5 menit sampai 10 menit nanti ada. Proses interaksi budaya pada masa kerajaan Islam di Nusantara menghasilkan akulturasi yang memperkaya dan membentuk identitas khas kebudayaan Islam di wilayah ini. Islam dan budaya lokal berasimilasi secara harmonis yang terlihat dari perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi, proses interaksi budaya, apa itu tadi budaya? Budaya apa? Budaya. Mana tahu sama budaya? Budaya. 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 Aku kata sama budaya. Budaya. Ayo, apa budaya yuk? Budaya. Seni. Ini lain budaya. Ayo, budaya apa? Cak, budayanya, interaksi budayanya pada masa kerajaan di Nusantara menghasilkan akulturasi. Apa itu akulturasi? Perpaduan yang memperkaya dan membentuk identitas khas kebudayaan. Apa identitas? Identitas data. Kalau ini berarti identitas khas kebudayaan. Berarti datanya apa? Datanya di wilayah Indonesia. Islam dan budaya lokal berasimilasi secara harmonis, damai, aman. Maksudnya tidak ada paksaan nih. Orang yang memang mau masuk Islam, oke, yang tidak ya sudah. Tidak ada pemaksaan. Kita damai. Yang terlihat dari perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Oke, coba. Sekarang amati lingkungan sekolah yang masuk ke interaksi budaya masa Islam. Amati nih di sekolah kita ataupun di lingkungan kalian, diingat-ingat. Kita kembali lagi ke ini. Kembali ke ini. Cari contoh interaksi budayanya. Iya, di lingkungan kalian. Selain ini, arsitektur, ekonomi, dan tradisi. Selain ini, iya, ditulis. Coba, lagi disebutkan. Lagi saya tunjuk siapa yang bisa.
Iya, yuk ditulis. Ayo, dikasih. Coba diskusi sama temannya. Satu bangku tuh. Ayo. Ayo. Kak, bagaimana tidak apa? Bapak ini kan Islam, Adek. Kan itu masih Islam. Masa kerajaan masih Islam di Indonesia? Gimana? Ayo, cari contohnya. Ya. Emang belum nggak di arsitektur? Sudah. Ayo. Ayo. Pak, sudah? Kalau misalnya perdagangan dan pertanian, lewat apa? Kok perdagangan? Tidak ada yang selalu. Kok seni? Ini arsitektur ekonomi dan tradisi. Bolehlah seni lah, tambah tuh aspeknya. Apa yang mau berubah? Yang mau berubah ke seni. Arsitektur kalau memang nggak bisa diubah ke seni. Apa tuh contohnya yang seni? Dari banyak? Yang talian apa? Kalau bahasa apa?
sekolah yang ada di lingkungan. Sudah? Sudah. Jangan seperti itu. Sudah. Oh iya. Kan contohnya aspek dari arsitektur itu apa contohnya? Aspek yang dari ekonomi itu contohnya apa? Yang dari tradisi itu apa? Sudah. Sudah. Coba. Coba sebutkan. Gak apa-apa, jangan takut salah. Masalahnya juga. Pada didengerin. Gak apa-apa. Menara Kudus. Ya Kak. Hah? Menara Kudus. Ya. Terus. Sejarah Makkah seperti sejarah Makkah. Terus tradisinya ada enggak yang mengajarkan kita tentang Islam kalau di sekolah di hari Jumat itu? Ada ya, ada tuh Pak coba ya kawan dibaca itu hasilnya kamu barusan diskusi sama adekku. Ayo baca adek. Contoh masjid dan surau. Arsitekturnya contohnya apa? Contohnya mengajak teman-teman untuk sholat Jumat. Itu kan ajakan kan? Arsitektur contohnya dari arsitektur itu masjid, surau, selain masjid dan surau. Ya iya memang kita ke masjid itu buat ngaji, buat sholat. Iya ke surau kita buat ngaji, buat sholat. Maksudnya bangunannya, contoh arsitekturnya. Tempatnya, musola surau sama. Selain itu, Rumah sudah rumah pesantren. Itu. Coba yang ekonomi Reha. Gak tahu? Jeffrey. Yang ekonomi contohnya? Iya. Yang ekonomi? Yang ekonomi? Iya. Kayak perdagangan berarti ya. Selain perdagangan dan pertanian apa? Apa sih yang ditanam? Boleh nih, ekonomi. Kalau seni,
Istighosah. Selain istighosah, Perawatan. Maulid Nabi sudah kan bisa. Selain itu, hari santri ya. Iya, ada tulisan Kristen, ada tulisan Kristen, ada santri Islam. Hari santri. Suka tradisi. Lampas. Selamat hari santri. Apa berarti? Kalau hari santri itu tradisi. Selain hari santri, apa? Yang kalau selawatan itu selamatan itu yang tradisi nih melewat 3 dakwahnya itu deh. Nah iya kan dakwahnya kan kayak selamatan ada malam syahdan biasanya tuh ngaji. Kadang ada yang berceramah di depan musik 5 menit sampai 10. Ya kan? Katanya nanti dapat kan itu nanti. Malam 15 Syawal. Oh, tadarusan. Ya.